Puji nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya digerakkan untuk kita menyanyikan satu pujian yang umum sih buat kita. Itu judulnya Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita nyanyikan lagu itu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan ucapan Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Refrain, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Refrain, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dan mari kita mau bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan ini firman. Doa pembukaan Alvin Iqbal. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menguatkan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan dibukakan segera Tuhan.
Engkau pimpin hati kami, Engkau pimpin Tuhan pikiran kami, fokus Tuhan pada firman-Mu saja. Terima kasih Engkau hadir Tuhan, Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing kami Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Edi Nathanael Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kuasa nama Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya dari pimpinan pujian, song leader, musik, juga kepercayaan yang diberikan pada hari ini untuk saya. Terima kasih. Juga buat Oma yang bersaksi dan juga Oma yang lain ya. Adalah perjuangan bagi kita. Bumi makin panas, jarak makin dekat, waktu dipercepat. Kita harus selalu waspada. Ini situasi dan keadaan dunia sekarang ini. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, karena di depan kita ada surga dan neraka. Ibaratnya kalau boleh dibilang, kalau orang Jawa bilang, bumi jagat iki wis mucuki ing pungkasane, sudah mendekati akhirnya. Kita nggak tahu di babak yang mana ini kita ini. Seperti itu ya. Juga tadi ada lagu sangat memberikan satu inspirasi pada saya. Waktu itu kami ke Sunter, ada sesuatu yang kami kerjakan dengan anak kami Hana. Saya cerita, nah kayaknya Pak Bi kemarin itu dapat pembukaan firman apa? Bahwa jangan. Kalau nanti saya cerita ke kamu, seolah-olah yang lain itu kayak dapat sisa gitu loh. Saya mau cerita sekarang bahwa setelah dari Sunter saya pulang merenung gitu ya. Itu seperti ada satu bayangan dalam diri saya itu dibawa ke satu perjuangan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kan diibaratkan Mesir itu dunia. Dari dunia masuk ke satu perjalanan menuju suatu proses penyucian. Kenapa mesti nyebrang ke laut? Laut Kalsom, Laut Tebrau atau Laut Merah itu ya. Karena laut itu kandungannya garam. Segala sesuatu yang masuk ke garam akan menjadi hancur atau dinetralisir. Bahkan nuklir pun itu dengan jarak waktu yang lama akan dinetralisir. Artinya jemaat yang dibawa dari Israel, dari Mesir dituntun oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke suatu baptisan air. Itu seperti itu. Ini apa renungan saya. Setelah itu dibawa menuju satu perjalanan hidup kita sekarang ini. Dibawa menuju satu perjalanan dalam satu kemah-kemah Musa, ada persembahan dan sebagainya. Dan pada saat suatu saat masuk juga ke satu sungai yang namanya Sungai Yordan. Tadi ada nyanyian itu, Bukit Hermon. Kenapa dijanjikan negeri Israel, negeri yang berlimpah susu dan madu? Karena susu dan madu, di mana ada susu dan madu, di situ suatu kehidupan alam itu harmoni sekali. Kalau ada susu otomatis ada kambing, sapi, domba atau onta. Di situ ada rumput hijau. Kenapa ada madu? Di mana ada madu, di situ ada bunga-bunga bermekaran. Berarti tempat itu subur dan sangat indah. Ini persepsi saya. Seperti itu. Jadi dibawa keluar dari Mesir, masuk ke suatu laut yang namanya Laut Kalsom, Laut Tebrau atau Laut Merah itu dalam satu proses penyucian, baptisan air pertama. Terus dalam perjalanan masuk ke Sungai Yordan, air tawar dari Bukit Hermon, di mana Tuhan memerintahkan berkatnya dari sana. Karena Hermon adalah tempat yang dingin, di mana saat musim semi, musim panas, saljunya itu mencair. Airnya turun ke bawah melalui Sungai Yordan. Disinilah baptisan Roh Kudus. Itu persepsi saya. Saya tidak mengada-ngada, saya seperti ada terbuka seperti itu, dan ini saya sampaikan. Kalau toh itu mungkin tidak mengena di dalam firman Tuhan ya, lamun dek picak dilayangkan, artinya dibuang saja seperti itu. Jadi masuk ke Sungai Yordan, baptisan Roh Kudus, seperti pengalaman hidup kita masing-masing, terus menuju ke satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Saya waktu itu berpikir, saya sempat ngomong sama seorang pendeta, Pak, Kak, selama ini kita dengar susu. Iya, itu selama ini kita hanya dengar seorang pendeta ini.
Waktu kami ketemu, iya selama ini kita hanya dengar susu dan madu aja. Apa yang dimaksud susu dan madu ya Pak Edi? Nah, saya juga menerangkan sama beliaunya, saya terangkan bahwa ada kemungkinan seperti ini persepsi saya. Kalau susu dan madu itu adalah suatu tempat yang berkelimpahan berkat. Karena ada sapi, ada domba makan rumput, dan itu diambil susunya. Kalau ada madu tempat itu berarti ada bunga-bunga bermekaran dari satu taman sari atau tempat yang sangat indah. Dan berkatnya dicurahkan oleh Tuhan dari Bukit Hermon yang airnya mengalir itu. Melalui Sungai Yordan, kalau air ini lepas dari Sungai Yordan masuknya ke laut mati, di sana sudah tidak ada aliran lagi. Artinya berkat Tuhan sudah tidak ada. Dan menurut penelitian arkeologi atau geologi bukan arkeologi ya, ahli klimatologi, penurunan debit air laut mati itu tiap tahunnya itu sekitar 1 meter sampai 7 meter kalau nggak salah itu. Tiap tahunnya. 70 cm ya, kalau 7 meter tahu saya. Dari dulu itu sudah mulai ada penurunan. Nah ini karena apa? Sungai Yordan, sungainya itu dibegal diambil airnya untuk perkebunan, untuk perusahaan dan sebagainya. Sehingga debit air yang mengalir ke sana juga makin turun. Mungkin kita nggak tahu juga nanti, suatu saat laut air mati itu kan habis, dan itu mungkin juga akhir dunia. Saya juga nggak tahu. Ini hanya persepsi saya. Puji Tuhan seperti itu. Ini yang koplet kedua tadi itu ya, nyanyian Hamalut. Hamalut itu adalah perjalanan yang mantap kalau nggak salah. Seperti embun Hermon yang menyegarkan di atas gunung Sion, diturunkan karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan, betul ya. Berarti negeri Israel itu memang negeri Israel atau negeri Kanaan itu negeri yang dijanjikan Allah yang berlimpah susu dan madunya. Seperti itu, dan saya juga mau meralat waktu lalu ya. Mungkin terlalu ngantuk atau saya mungkin kalau lagi disuruh memberitakan baru seperti orang stres, ada agak bingung atau gimana gitu. Sehingga waktu saya nyatat itu mungkin udah malam ngantuk atau gimana. 1 Korintus 15 ayat 4 itu salah. Yang saya maksud 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Monggo Mas Aire dibaca. 1 Korintus 4 ayat yang 40. Ini hanya supaya kita tahu bahwa yang lalu itu yang saya cari-cari itu ini sebetulnya ayat ini. 1 Korintus 15 40. Ayat 40 betul. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah itu yang saya maksud itu. Waktu itu saya berbicara tentang orang yang mati, yang dibangkitkan dengan tubuh yang baru, kan seperti itu ya. Kalau tidak salah, ingat saya seperti itu ya. Jadi memang beda tubuh duniawi, badang wadat kalau orang Jawa bilang itu. Wadat itu badan kasar seperti kita punya sekarang ini loh. Beda dengan badan halus. Kalau orang Jawa punya istilah itu badan kasar dan badan halus. Halus itu sudah masuk ke dunia roh. Dan itu yang saya maksud minggu-minggu yang lalu waktu kami memberitakan beranda itu saya cari. Saya juga ada satu cerita ini sangat bagus sekali. Cerita tentang seorang anak yang tidak mau beribadah. Dia tersandung dengan situasi tempat ibadahnya. Banyak orang main HP, banyak orang ngerumpi, banyak orang colek-colekan, makan permen dan sebagainya. Itu enggak salah sih. Karena rohani itu ada tingkatannya sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Orang yang seperti ini, seperti itu di tempat ibadah tidak salah. Kalau kita menyalahkan, kita terganggu dengan situasi itu tadi. Nah ini makanya anak ini terganggu dengan situasi seperti itu. Dia bilang sama bapak, Pak saya nggak mau lagi ke tempat ibadah. Kenapa anakku?
Tempat ibadah sekarang bukan menjadi tempat ibadah mendengarkan firman Tuhan. Banyak yang ngerumpi, banyak yang colek sana colek sini, guyonan, main HP dan sebagainya. Terus bapaknya bilang, apa kamu sudah punya ketetapan seperti itu? Iya Pak, tapi kamu mau Bapak suruh sesuatu supaya kamu tahu bahwa tempat ibadah itu baik bagi kamu. Gimana caranya Pak? Kamu ambil air coba. Dia ambil air, disuruh ngisi air itu. Kamu isi air itu penuh. Terus Pak, setelah ini saya minum, jangan. Kamu bawa air ini, coba kamu muter aja tempat ibadah ini, kamu kelilingi. Paling tidak kamu di depan tempat ibadah kamu ini bolak-balik 10 kali. Dilakukan itu sama anak itu. Terus setelah itu dia menghadap ke bapaknya anak ini. Ini Pak sudah Pak, ada yang tumpah nggak air itu? Tidak Pak. Kenapa air itu tidak tumpah? Karena saya konsentrasi sekali terhadap air dalam gelas yang saya bawa ini. Seperti itulah ibadah. Kalau kamu konsentrasi tidak terganggu dengan sesuatu yang lain, seperti air yang kamu bawa itu tidak akan tumpah. Ini cerita ini sangat bagus sekali ya. Ini sangat menyentuh saya. Di mana kadang-kadang dalam ibadah itu, kalau tahu saya diam kadang-kadang bisa jadi karena mengantuk. Kalau saya diam bisa jadi karena saya melamun. Kaki saya berhenti, tapi pikiran saya berjalan kemana-mana. Jadi saya sangat tertegur sekali. Puji Tuhan, saya mendapatkan satu pesan yang baik dari cerita yang sederhana itu tadi. Dan juga yang selalu saya katakan, jikalau Tuhan ada di dekatmu, yang lain aku tak perlu. Kita harus membuat situasi seperti ini. Jikalau Tuhan ada di dekatku, yang lain aku tak perlu. Karena dengan Tuhan ada di dekat kita, ada suatu kedamaian, ada sukacita, dan ada segala rasa yang kita rasa di dunia ini sudah terwakili semuanya. Saya juga mau bicara tentang kerajaan surga. Ada orang yang bilang, ngomong surga, emang kamu pernah datang ke surga? Hidup di dunia aja nggak karu-karuan kok kamu ngomong soal surga. Kita nggak ngomong soal hidup kita ya. Surga itu ada, tapi mau kita ambil satu intisarinya, surga itu yang selalu diberitakan oleh Yesus itu intinya selain kasih, selain mengamalkan kasih terhadap sesama, selain ajaran yang lain-lain, inti dari ajaran Alkitab adalah kerajaan surga. Kerajaan surga. Karena itu tujuan akhir kita kerajaan surga. Dan soal surga itu ada dua menurut saya. Satu tempat dan siapa yang memerintah di sana. Itu yang perlu kita ketahui. Surga adalah satu tempat, kalau toh bukan tempat, suatu keadaan, kalau toh bukan keadaan, suatu suasana. Kita juga nggak tahu. Karena belum ada yang ke sana. Kalau toh ada pendeta yang mengatakan keluar masuk surga, keluar masuk surga, keluar masuk surga, keluar masuk surga, itu mungkin supermarket. Saya juga pernah pergi supermarket. Surga tidak bisa dimasuki oleh orang sembarangan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang katanya pernah masuk ke neraka, harusnya nggak bisa keluar. Begitu orang masuk neraka itu orang salah. Neraka itu tempatnya Lucifer, tempatnya para malaikat yang berbuat salah, yang melawan Tuhan, yang istilahnya itu hamartia, menyimpang dari sasaran atau menyimpang dari kehendak Allah. Pada akhirnya nanti masuknya ke neraka. Kalau orang udah ke sana berarti teman dia dong, nggak bisa keluar. Nah ini yang kadang-kadang seperti pendeta muda Hodia kemarin katakan bahwa kita tidak boleh berbicara melebihi dari apa yang kita imani. Jangan terlalu tinggi-tinggi lah bagaimana praktek itu. Saya juga merasa, terharu sekali ya. Juga ada sedikit bangga ya. Hodi sekarang mulai mendapatkan nilai seorang hamba Tuhan. Nilai dari seorang yang dipanggil untuk memberi pelayanan. Terharu sekali saya. Sekalipun mungkin ada salah, sekali mungkin ada kurang, tapi saya merasakan touch-nya itu loh, rasanya itu, powernya itu sudah ada. Hodia. Seperti itu ya. Mungkin kalau saudara belum merasakan seperti itu, kami mengatakan seperti itu dan kami sudah mendapatkan, saya dapat gantinya upah. Almarhum Om Victor Suwardi
Memang ada Pak Eko, ada Pak Sun, tapi yang berhak, lebih berhak adalah putranya. Karena beliau ini adalah pewarisnya. Seperti itu ya. Jadi mengenai bicara soal Kristen itu harus ada iman. Iman itu dari seorang imam, imam itu punya iman itu adalah amin. Itu ya. Saya mau baca satu Titus 2 11-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling menasihati ya, untuk saling mengingatkan. What? Jadi kita harus punya iman yang sepenuh hati. Dengan hati, pikiran, perasaan kita harus ada totalitas, yakin dan percaya apa yang kita imani, apa yang kita tekuni di dalam ibadah kita. Mazmur 1 ayat 1 dan 3 sampai 3. Ya Mas Aire, monggo. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, inilah pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya apa saja yang berbuahnya. Ini pohon yang di negeri Israel yang saya sebutkan tadi itu, yang aliran sungai Yordan itu mendapatkan aliran dari Bukit Hermon, tidak pernah kering setiap musim. Itu ya. Terus lanjut lagi Matius 6. Matius 6 33-35. 33 sampai 35, Matius 6. 35 maafkan. Sampai 35 ya. 33 sampai 35 saya lihat ini. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 33 ya. Sampai 34 maaf. Ini seperti ini saya coba ini. Saya nulis salah nulis lagi ini. Nah ini kayak begini nih, kalau saya ditunjuk itu jadi kami sol-solen ya. Jadi tetapi cara dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah sehari, untuk sehari. Yang kadang-kadang kita nggak bisa ini. Firman-Nya mengatakan seperti itu, susah sehari untuk sehari. Kadang-kadang kita susah bisa berhari-hari loh. Ya, apalagi kalau yang dalam hal kaitannya dengan utang piutang dan sebagainya, pinjam meminjam, bisa ya. Mudah-mudahan enggak. Kita sudah mengalami satu proses penyucian, kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membela kita di saat kita selalu berjalan di dalam kebenaran. Ada orang Jawa mengatakan tansah lumaku oneng tapak-tapak kang seto, berjalanlah selalu dalam tapak-tapak kaki yang putih yang benar. Film saya pernah nonton Innocent Passage, betul begitu ya ucapannya, Innocent Passage ya. Berjalanlah atau lewatlah tanpa berbuat salah atau tanpa berbuat dosa. Ceritanya nggak ingat saya, judulnya aja yang ingat. Berjalanlah selalu untuk tidak berbuat salah, seperti itu pesannya. Jadi mau dimaafkan ya, kadang-kadang ada yang apa, salah catat. Itu bulan lalu salah, ini hari ini salah lagi juga. Nah itu seperti itulah. Nah ini memang. Jadi seperti saya katakan tadi, negeri Israel dan negeri yang berkelimpahan susu dan madu. Kalau di Indonesia ada ukurannya bukan susu dan madu, tapi tawon apa, capung dan kodok. Kalau di Indonesia kayak musimnya beda. Sana musimnya kan musim agak-agak sedikit mengandung padang pasir ya. Kalau di Indonesia kan tropical, murni tropical Indonesia ini musim tropis murni. Patokan ahli ekologi ya, lingkungan hidup, betul Pak ekologi ya, lingkungan hidup ya. Patokannya itu cuma 2, kodok dan capung. Suatu tempat kalau banyak kodok dan capung, lingkungan itu bagus karena airnya bagus. Sirkulasi tanahnya itu tanah yang banyak kandungan airnya. Kalau banyak kandungan airnya di mana satu mata rantai kehidupan di situ ada. Makanya hati-hati kalau ada tempat-tempat berair itu pasti ada. Kalau ada kodok, ada tikus, hati-hati ada ular. Karena ular itu selalu mendekat ke sana, cari semak-semak tinggal di sana. Karena dia nggak pintar ular itu menunggu. Mangsa saya pasti haus akan minum, seperti itu mungkin pikirannya. Jadi dia menunggu tikus, menunggu yang lain-lain untuk minum, nanti dimakan. Dan yang dimakan kadang-kadang bukan tikus sama kodok loh. Di Sulawesi beberapa kali saya nonton YouTube, orang yang dimakan di belah perutnya itu utuh. Berarti ada ular besar. Banyak ular besar sekarang, mulai banyak bermunculan. Nggak tahu juga itu mungkin tanda akhir zaman. Jadi seperti yang lalu saya katakan bahwa manusia di saat ada kedatangan Tuhan, kita akan melalui satu proses penyucian dan menuju kesempurnaan. Di saat sempurna ada yang cacat enggak? Kalau orang lahir cacat bagaimana? Ya disempurnakan. Makanya ada ayat mengatakan kalau toh tangan kita berbuat salah, potong. Kaki salah, potong. Mata cungkil. Itu hidup duniawi, tapi saat kita bertemu dengan Allah di dalam tubuh kemuliaan akan utuh. Tidak mungkin ada orang kakinya nggak ada, ngesot-ngesot menghadap ke Tuhan, nggak mungkin seperti itu. Nanti orang lain mengatakan, loh kamu kok jalannya ngesot, masa di surga ada ledek-ledekan gitu kan, nggak mungkin. Pasti sempurna. Jadi yang cacat itu di dunia, karena dunia ini penuh dengan segala dosa dan kesalahan. Jadi saat semua orang secacat apapun kalau hidup dalam kebenaran firman Tuhan dia akan disempurnakan. Yang saya katakan kemarin, wajahnya bagaimana? Kalau orang umpama udah tua, rambutnya putih, umpamanya pakai kacamata, masa nanti seperti itu? Ya, seperti saya katakan, ada satu puncak masa kejayaan usia manusia. Di situ itu nanti akan diambil bahwa foto inilah, gambar inilah yang mewakili kehidupan orang itu dan semua orang tahu bahwa, oh itu kamu ya. Paham maksud saya ya? Jadi itu sangat, seandainya saya itu sangat saya sekali itu, sangat kamu sekali itu. Jadi tidak ngomong soal masih muda, anak-anak atau udah tua, ini sudah mewakili kehidupan dia. Wajah ini akan dikenal oleh orang-orang yang kenal dia. Itu anu ya.
pengembangan persepsi saya sendiri ya. Dan saya pernah dengar atau baca seperti itu memang. Ada yang mengatakan seperti itu. Kok rasanya masuk akal gitu loh. Jadi nggak mungkin orang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, menghadap Tuhan, terus nanti disenggol, kamu cacat belakangan aja. Waktu menghadap Tuhan ya, semua sempurna itu tidak bercacat, tidak bercerai, tidak berkerut. Kalau baju seperti disetrika licin lah, masa berkerut, masa cacat. Betul nggak seperti itu ya? Jadi dalam kesempurnaan itu tidak ada bercacat, tidak ada kerut. Jadi suatu kata sempurna kadang-kadang dijadikan suatu acuan terlebih dalam hal rohani atau coba Matius 18 ayat 8 tentang kecacatan tadi itu. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan tangan kudung atau kamu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah itu maksudnya itu di saat kita hidup di dunia membuat kesalahan artinya apa? Tapi ini pernah ditelan, firman ini pernah ditelan mentah-mentah oleh seorang pendeta ya, pendeta di Mesir kalau nggak salah, itu saya pernah baca, sungguh-sungguh dilakukan karena dia merasa bersalah, matanya dicunggil satu. Ini pendeta ini ada hubungannya dengan gereja sampah itu loh. Bukit Maklaksam yang itu. Dan dia seorang, istilahnya apa ya? Karena dia menelan firman ini secara mentah, secara harfiah, matanya dicunggal satu, sehingga cuman punya mata satu. Ya itu tidak salah, memang iman itu bertumbuh dengan proses pendewasaan dalam diri kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa, nah ini kadang-kadang kita ya, saya sering mendengar itu orang GPT, lebih-lebih pengajaran tabernakel, lebih-lebih lagi pengajaran kabar mempelai, suka kadang-kadang dianggap orang itu tinggi hati karena apa? Suka menuduh orang lain, menuding orang lain, menghakimi orang lain. Wah, kayak seperti itu mah itu bukan rohani, itu duniawi dan sebagainya. Ini saya pernah dengar seperti itu. Dan saya harapkan itu hanya satu gosip, isu yang enggak benar. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi kita tetap lestari di dalam kebenaran iman Kristus, selalu berjalan, tidak terpengaruh dengan penilaian-penilaian orang yang tidak membuat semangat buat kita. Pak Markus 9. Ayo Mas Are, Markus 9. Markus 9:43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ya seperti itu ya. Jadi ada dari Matius tadi itu ada ayat paralelnya atau equivalennya yang menghubungkan. Bicara soal
kerajaan surga kita tidak akan bisa terlepas dari kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh adalah suatu ajaran yang penting dalam Alkitab atau Injil Kristus. Hal ini merujuk kepada tubuh yang telah mati dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya dan dipisahkan kembali dengan yang dari kematiannya dan dipisahkan yang sudah dipisahkan oleh kematiannya dan dipersatukan kembali dengan jiwa dan rohnya yang telah terpisah selama waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. 1 Tesalonika 4, 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18 kalian coba. Karena itu hiburkanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, kita saling menguatkan, saling menasihatkan, saling memberitahu ya, untuk saling meluruskan tentang ajaran kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para rasulnya ini. Karena di luar ajaran-ajaran ini banyak juga sekarang digencarkan ya, bahkan ada yang aneh-aneh, yang macam-macam lah. Sangat mengerikan sekali itu nantinya itu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Baca Mas Aire. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kita akan dibawa ke satu tempat di mana yang kita tidak tahu, bahkan tidak pernah terpikirkan, tidak pernah kita bayangkan tempat yang akan dibawa oleh Yesus kepada kita. Karena tidak ada seorang pun yang pernah ke sana atau berasal dari sana. Makanya Bapak Gembala termasuk orang yang cukup teliti. Ada lagu hati sebagai hamba itu, kembali ke surga. Seorang hamba nggak akan kembali ke surga kalau tanpa dibimbing oleh Yesus. Ada sedikit waktu itu dikoreksi sama Bapak Gembala, ini lagu kok kurang tepat gitu loh. Lagunya memang iramanya bagus, tapi ada satu koreksi dari Benggala waktu itu kami dengarkan, ya juga memang. Berarti sebagai hamba dibawa kita kembali ke surga. Kita bukan kembali loh, kita akan pergi, bukan kembali. Kalau kembali itu kita pernah ke sana. Nah, seperti itulah saya itu, pulang pergi. Yang betul itu pergi pulang. Kalau pulang pergi, pulang dulu, pergi belum tentu pulang lagi loh. Kalau pergi pulang, pergi dulu baru pulang, itu yang paling benar. Bahasa Indonesia kadang-kadang ada yang kurang tepat ya. Seperti itu ya. Tadi sekarang Lukas 21 coba. Mas Aire Lukas 21 coba. Kita baca Lukas 21. Ayat yang 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini datang kan. Berarti karena dia pernah di sana, dia pernah di sini, dia datang. Artinya dia datang kembali dan pulang kembali gitu. 34 coba Mas Ere. Jagalah dirimu supaya hati-hati jangan syarat oleh pesta pora
dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jerat, masuk ke jerat itu mati loh, maut berarti ya. Ini sudah sangat jelas sekali ini. Jadi mesti kita berjaga-jaga diri, saling mengingatkan, memberi teguran-teguran kasih untuk tidak patah semangat, ya, terlalu gembira, karena hati yang gembira adalah obat, seperti anak-anak sekolah minggu nyanyi itu ya. Tadi sebenarnya saya mau menyanyi untuk Oma yang pergi baptis itu, saya bergirang, ada lagu itu ya Mas Eko ya. Tapi saya nggak tahu lanjutnya. Kalau kadang-kadang pikiran ini menggoda saya. Saya bergirang itu sama dengan artinya hatiku gembira, betul nggak? Tapi kalau dinadakan nanti hatiku gembira jadi lain, itu lagu dunia. Nggak masuk. Bisa lepas itu Pantai Binaria itu, waduh malah konyol nanti. Tapi ada itu, saya bergirang, lagunya gimana Mas Eko? Ayo Mas Aga dinyanyikan itu Mas Aga, saya bergirang biar semangat ya. Buat Oma ya, yang habis dibaptis ya harus saya bergirang. Karena suatu berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita mendapatkan umuran Tuhan. Nanti kalau perlu kita medley dengan monggo-monggo sami nderek Gusti. Aku katakan ya itu loh. Ayo Mas. Mana aire diperhatikan itu bisa di medley semua itu. Saya bergirang Mas Aga. Ada itu. Wah Dinda, terima kasih sudah disiapkan ya. Tanggap sasimnya tanggawe Din. Mungkin ada udah panjang, satu lagu aja ini sekali kita nyanyikan. Bergirang Din. Bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Haleluya, ayo nyanyi. Dan sebagainya. Kita baca Yehezkiel 37. Masih mengenai kebangkitan tubuh ya. Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Nah, terus 14, sampai 14 itu, 7 sampai 14. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Jadi tulang-tulang
Terdengar suara berderak-derak, ya tulang-tulang itu bertemu satu sama lain ya. Yuk 9. Ini sudah jadi tubuh tapi belum punya nyawa, belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Jadi anak manusia adalah firman Tuhan ya. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ya sudah cukup jelas ya. Dan kita lanjutkan ke Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 38. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat kepada kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. 22. Bukan karena kamu aku bertindak demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakumu, hai kaum Israel. Telah didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripada. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Sebentar, cukup dulu ya. Inilah ya, nubuatan ini terjadi pada Israel, di mana negeri itu sudah pernah ditinggalkan oleh bangsa Israel, dan mereka kembali lagi selama hampir 2000 tahun. Israel tercerai-berai ya. Tercerai-berai atau istilahnya itu diaspora
berserakan kemana-mana, tercerabut dari akar budaya di mana firman itu pernah diturunkan. Bahkan semua kitab-kitab ya, kanon-kanon, kitab-kitab atau apa itu, papirus-papirus ditinggalkan di gua-gua. Dan menurut suatu berita 1927 diketemukan oleh seorang gembala yang dibeli oleh seorang Israel, dijual ke pasar barang antik. Ada gembala yang kehilangan anak dombanya, dicari-cari nggak ada. Dia lempar-lempar batu ke setiap gua karena diperkirakan kemungkinan anak domba ini masuk ke gua, tidak mau keluar, dilempar satu, bunyi perang. Dia kaget kan. Tapi waktu udah sore dia pulang, ajak saudaranya, saudara sepupunya, diajak melacak ke tempat itu lagi, mungkin bawa obor ya. Waktu itu belum ada senter, belum ada lampu. Bawa obor, dilihat di dalam ternyata ada bejana dari batu atau dari tembikar pecah. Di dalamnya ada gulungan kertas, diambil, dilihat ini barang kok seperti barang lama gitu, dijual aja di tukang loaan di Jazirah Arab sana. Terus ada berita yang didengar sama orang Amerika sehingga dia harus cepat-cepat datang, nggak tahu naik pesawat atau naik kapal itu ke sana, dibeli dengan harga yang cukup mahal. Dan setelah itu dikirim pasukan untuk memblokir daerah itu, untuk diteliti. Ternyata diketemuan banyak sekali ketemukan gulungan-gulungan kitab itu yang dikenal dengan Dead Sea Scroll, gulungan-gulungan laut mati, atau ya itu kanon-kanon Bahrul Mayit. Bahrul itu samudra, mayit itu mati, jadi laut mati itu kalau menurut bahasa Arabnya itu istilahnya itu Bahrul Mayit. Dulu ada polisi yang namanya Bahrul Alam, seperti itu ya. Jadi terus akhirnya sekarang sudah tersimpan, terkodifikasi dengan baik, tersimpan di satu museum dengan baik sekali segala kitab-kitab itu, bahkan hampir semuanya sama dengan ini. Persis, hampir sama semuanya persis dengan ini. Hanya beberapa ada, saya pernah membaca dan dengar, hanya ada beberapa saja yang kadang-kadang mungkin karena kemakan waktu atau mungkin luntur karena kemakan waktu ya, ada beberapa kalimat yang hilang tulisannya, tapi bisa ditelusuri dengan kalimat yang ada di situ. Seandainya saya akan pergi titik-titik beli jagung, nggak mungkin saya beli jagung di kantor bank kan, mungkin ke pasar atau ke toko kan gitu. Jadi seperti itulah. Jadi masih bisa diperkirakan karena tidak semua tulisan terhapus, ada beberapa saja yang masih bisa ditelisik untuk diisi dengan kalimat yang tepat yang mendukung dari kebenaran firman Tuhan. Jadi segala sesuatu apapun bentuknya yang bersifat mendukung keagungan, kebesaran, kemuliaan Tuhan melalui firman-Nya ini, ya harus kita aminkan. Dan ada kalimat penutup di Wahyu itu, jangan mengurangkan dan jangan menambahkan. Karena kita akan dicoret dari buku kehidupan atau ditambahkan malapetaka buat kita. Ia katakan iya di atas iya, tidak katakan di atas tidak. Sebagai orang Kristen kita mulai seperti itulah. Bukan itu untuk saya ya. Saya katakan saya mulai karena apa? Di saat saya mendengar ini saya baru katakan saya mulai. Dulu-dulunya, oh kamu orang kayak begitu kok sekarang ngomongnya. Nanti jangan-jangan saudara menunjuk saya seperti itu. Jangan ya, kasihanilah kami Tuhan. Seperti itu ya. Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita lakukan yang baik menurut kehidupan kita. Karena dengan segala sesuatu yang kita jalani hidup ini ada satu konsekuensinya. Juga menjadi satu pendapat bahwa apakah Alkitab itu ada misterinya. Semua yang terkandung di sini ada kandungan misterinya. Kalau tidak, kita sudah sempurna. Semua, termasuk perjamuan kudus. Karena sesuai dengan pertumbuhan kita nyatakan kebenaran-kebenaran itu. Kalau belum saatnya, kita mau ngomong apa? Seperti surga itu masih misteri sampai sekarang. Siapa ada orang yang pernah pergi ke surga? Bagaimana gambaran surga? Enggak ada yang tahu. Kita hanya mengimajinasikan surga itu masing-masing. Bahkan ada yang ajaran lain salah sekali mengasosiasikan surga itu dengan suatu persepsi yang enggak karu-karuan seperti itu. Kita masih benar diberikan Injil Kristus ini dengan segala kebenarannya ya. Ada yang kurang, Rasul ini mengatakan begini, Rasul itu mengatakan ini. Dia kurang, ini lebih ditambahkan jadi klop. Jadi ada yang saling menggenapi seperti itu. Contoh aja ya, soal 5 roti 2 ikan
di Injil Matius atau Markus ya. Ada orang membawa 5 roti 2 ikan. Tapi di Yohanes dikatakan ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan, kan beda. Orang dengan seorang anak beda loh. Betul nggak? Kalau saya pernah mendapatkan penjelasan dari Pak Penggala, kenapa seorang anak? Kalau seorang anak, betapa baiknya orang tua itu membekali anaknya 5 roti 2 ikan untuk mencari firman Tuhan, kebenaran di dalam hidupnya. Nah ini kalau Bapak Gembala dulu, saya pernah dengar gitu, yang disoroti bukan hanya anaknya, orang tuanya. Betapa orang tua itu memperhatikan sekali anaknya untuk menuju mencari kebenaran firman Tuhan, mencari keselamatan. Betul nggak seperti itu? Nggak mungkin anak-anak membawa 5 roti 2 ikan, dia pergi ke tetangganya beli sendiri, nggak mungkin nama. Pasti disiapkan oleh orang tuanya. Kalau nggak bapaknya, ibunya, kemungkinan ibunya. Maka berbahagialah ibu-ibu itu ya, yang selalu memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Berbahagialah. Dan tidak salah ibu-ibu itu orang yang dimuliakan Tuhan. Juga harus kita hormati, kita hargai ya. Karena perjuangan hidup mereka. Banyak saya menyaksikan satu cerita-cerita, ya seorang suami memang bekerja mencari uang di luar, capek begini-begini. Di rumah itu ternyata pekerjaan rumah berat sekali loh. Apalagi kalau suaminya cerewet seperti saya, mungkin lebih uring-uring anak. Loh, Oma, apa saya cerewet, Oma? Kau ketawa? Jangan-jangan iya ya. Ya minta maaf lah. Nanti Tuhan akan membuat saya jadi baik. Nggak usah khawatir. Tolong dibantu doa, Oma ya. Bantu doa lo, sungguh-sungguh Oma ya. Saya takut tiap malam berdoa buat saya nanti. Jadi seperti itu ya. Jadi semua yang dikandung Alkitab ini penuh dengan segala misteri. Kalau enggak itu kita belum apa-apa, kita belum sempurna kok. Jadi melalui suatu proses pendewasaan secara bertahap untuk menjadi rohani yang dewasa, paham, mengerti dan bisa mengamalkan, menjalankan dalam hidupnya, dalam hidup kita, oleh pemakaian Tuhan untuk dijadikan saksi bagi keagungan besar dan kemuliaan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Iman setiap orang berbeda-beda, tidak sama ya, tergantung kadar dari keimanan masing-masing. Kadar keimanan dari apa? Dari mendengarkan firman Tuhan ini. Seberapa lama dan seringnya. Lama saja tidak cukup, sering saja tidak cukup, tapi ada satu hal yang ada ketekunan untuk memahami dengan benar di dalam doa-doanya. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Saya selalu penasaran, saya orang yang paling gampang penasaran. Termasuk waktu ada yang ngomong soal perjamuan kudus, kenapa agama itu, gereja itu hanya rotinya saja, sedangkan kita kan roti dan anggur. Nah itu sudah kita salahkan. Jangan salah loh, ada jawaban yang tepat buat mereka loh. Kalau darah belum tentu ada tubuhnya, kalau tubuh ada darahnya. Betul nggak? Itu jawabannya. Jadi mereka roti itu kan tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus, di dalam tubuh Kristus itu ada darahnya. Kalau darah saja belum tentu ada tubuhnya, kan gitu. Ini jawaban yang saya dapatkan. Hal kerajaan surga adalah satu misteri yang sangat besar sekali. Dan ini memang belum pernah ada orang yang ke sana. Tidak salah, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia karena dia pernah datang ke dunia dan dia akan kembali ke sana menyediakan tempat bagi kita, tempat yang sungguh sangat indah ya, tidak terbayangkan, tidak terperikan. Dan ini mari kita baca di Matius 13. Yang sepenggal kalimat depannya aja Mas Eri, tolong aja Mas Eri. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama... Cukup 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi. Hal kerajaan surga seumpama. Jadi diumpamakan ya. Karena kita nggak akan bisa membayangkan ini diumpamakan seperti ini diumpamakan. Lagi Mas Ere. 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka
hal kerajaan surga itu seumpama. Seumpama cukup 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Cukup 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Tersembunyi berarti misteri kan, kalau tersembunyi kan berarti belum. Terus Matius 35 itu tadi ya. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Nah, cukup diumpamakan juga itu. Sama seperti berarti diumpamakan 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Bentar, 40. Matius 25 ayat 44. Ya, 47 sekarang 47. Oh, maafkan. Matius 25. Cukup 14. Markus 4:13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat Cukup memahami? perumpamaan ya. Lukas 8:14. Lukas 8 ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Nah, perumpamaan ya, adalah seorang penabur, itu perumpamaan ya. Terus sekarang Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini satu pesan juga buat para kita yang mengenal firman Tuhan. Bahkan kita diusir oleh Tuhan di saat Tuhan tidak berkenan. Di saat ada satu masa di mana kita tidak dikenal lagi. Karena mungkin ada satu kesalahan atau mungkin ada suatu hal yang Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada ya, hati-hati untuk dalam kehidupan ini menjalankan kebenaran firman Tuhan, supaya pada saatnya nanti kita tidak diketemukan sebagai orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Karena waktu ya, kita baca aja Wahyu penutup 22. Wahyu penutup yang terakhir. Delapan belas sampai 21, Mas Aire, monggo. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan, ambil bagiannya dari pohon kehidupan
dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini, semoga bermanfaat ya buat kita semuanya. Biarlah hanya kuasa nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dipuji, dipermuliakan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, amin. Shalom. Untuk pelayanan perjamuan kudus, kami serahkan kepada Bapak Aga, Mas Eko, monggo. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian suplemen nomor 99. Dari buku nyanyian suplemen. Dalam dunia hidup penuh tentang palsu, kejahatan, kebencian, tidak suci. Dalam Yesus alami pembaruan yang saat itu rasa bersyukur. Terima kasih. Bersyukur, terima kasih untuk firman-Nya, kasih setia, kedamaian Kau berikan. Perlindungan, pengelolaan, serta pemeliharaan. Kasih terusnya. Ku bersyukur, terima kasih untuk firman yang melimpah. Bersyukur, terima kasih untuk firman-Nya, kasih setia, kedamaian Kau berikan. Perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian ini. Dalam dunia hidup penuh dengan kepalsuan. Oh Yesus, ku berterima kasih.
kebencian tidak suci. Dalam Yesus ku alami pembaruan biasa. Sebab itu saja kedamaian kau berikan. Perlindungan, pembelaan, serta pemeliharaan. Oh Yesusku, Mari kita semua bangkit berdiri. terima kasih untuk segala. Ku bersyukur. Terima kasih untuk firman yang melimpah. Ku bersyukur, terima kasih untuk firman yang limpah. Kasih setia, kedamaian kau berikan. Perlindungan, pembelaan, serta pemeliharaan. Oh Yesusku, terima kasih untuk segalanya. Kita angkat dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama darah Tuhan Yesus dalam nama. Terima kasih Tuhan. Saya mohon Pendeta Muda Sunjasmono untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami senantiasa menjunjung tinggi nama Engkau. Yesus Kristus adalah juru selamat kami, Tuhan kami. Kami senantiasa beribadah kepada Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang Kau korbankan di atas kayu salib, untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu terhadap kami sekalian. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan harapan Tuhan, supaya kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kelak
di surga Tuhan. Itulah yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami adalah seizin dengan Engkau. Apakah itu yang bahagia, yang mungkin juga ada kesusahan Tuhan, tapi itu seizin dengan Engkau Tuhan, supaya kami dapat berjuang Tuhan untuk kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu Pendeta Edi Nathanael Kunsono Tuhan, untuk memberikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberangkatan hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Tante Kori bersama saudaranya Tante Nelly Tuhan, yang akan ke Shanghai besok Tuhan. Kiranya dengan kasih setia-Mu menyertai mereka, tibakan mereka sampai di Shanghai dengan selamat. Juga berkumpul dengan saudara Hodia Tuhan di dalam lawatan mereka di sana Tuhan. Kau senantiasa melindungi, menyertai mereka dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menjauhkan mereka dari segala yang tidak diinginkan. Juga kepada kami semua yang ditinggal ini Tuhan, Kau berikan hiburan kami semua Tuhan, menguatkan iman kami, tetap kepada Engkau Tuhan, beribadah kepada Engkau, setia terhadap Engkau Tuhan. Oleh karena Engkau setia juga terhadap kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur, keagungan, kebesaran kami naikkan, kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Bahkan Tuhan yang senantiasa membela, memelihara, mengayomi, memberkati, menyertai kami senantiasa Tuhan, dimanapun berada kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk damai sejahtera yang Kau limpahkan, untuk kasih karunia yang Engkau limpahkan bagi setiap kehidupan kami pada hari ini, bahkan pada hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Tuhan, permohonan kami juga Tuhan untuk kesehatan bagi anak kami Hana, juga bagi Nita. Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna hari demi hari Tuhan, untuk nama-Mu saja yang dipermuliakan. Menyertai juga Tuhan perjalanan hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, Tante Kori beserta juga Ibu Nelly Tuhan ke Shanghai. Tuhan, Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, menyertai dengan segala kelimpahan berkat penyertaan-Mu Tuhan, bahkan tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan, untuk berjumpa dengan saudara kami Pendeta Muda Hodia Sakaria di sana. Tuhan, nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan, menyertai perjalanan juga Immanuel Agapau dalam tugasnya ke Indramayu. Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kerinduannya, Engkau turut campur buka jalan, menyertai dengan segala hikmat dan penyertaan-Mu senantiasa. Apa yang dia kerjakan berhasil, untuk nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, menyertai kami semua sekalian Tuhan, dalam damai sejahtera, kelimpahan berkat jasmani, terlebih rohani Tuhan, pemeliharaan bagi kami semua. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera penyertaan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat siang, sekian ibadah kita.